Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuli Megarahayu. Saya dari Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, tingkat 1, semester 2. Video kali ini saya tunjukkan sebagai pengganti 3 pertemuan dan juga pemenuhan tugas ulangan akhir semester genap 2019-2020. Tema yang diambil di video kali ini yaitu mengenai laboratorium alam, dan di sini saya mengambil judul tentang pembudidayaan maggot BSF. Pakan ternak adalah salah satu hal yang terpenting di ranah peternakan. Agar hewan ternak tumbuh sehat dan panjang umur, makanan yang diberikan pun harus berkualitas. Dewasa kini, banyak jenis pakan yang dijual di luar sana. Variasinya beragam, tergantung jenis hewan dan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan dari si ternak itu. Nah, di antara banyaknya jenis pangan atau pakan, salah satu yang paling laris dan dicari banyak orang adalah pakan maggot BSF. Maggot BSF biasanya diberikan untuk ayam, namun tidak juga peternak yang menggunakannya sebagai campuran hewan lain. Untuk kamu yang masih bingung tentang pakan ini, yuk simak budidaya BSF serta pemahaman lebih jelas berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu maggot BSF. Nah, maggot BSF itu diambil dari kata black soldier fly, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu lalat tentara hitam. Nah, jadi maggot BSF ini adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. This is a black soldier flies. At first glances, it's like webs. And I recorded this when female flies lay their eggs, but in the wrong place. Okay, this is the life cycle of the BSF fly, which start from eggs, baby larva, adult larva, prepupa, pupa, and black soldier flies. Pertama-tama, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata larva atau belatung? Pasti akan terlintas kata jijik dan menggelikan. Tapi ini berbeda. Tidak seperti lalat yang bisa kita temui. Jenis bernama Latin Hermatilia illusion ini memiliki banyak keuntungan dan manfaat bagi manusia. Dan juga lalat ini tidak membawa patogen penyakit atau bibit penyakit. Tata cara budidaya maggot BSF skala kecil menengah. Budidaya maggot BSF bisa dilakukan di mana saja dengan skala yang sesuai dengan kemampuan para peternak. Namun, kali ini kita akan membahas budidaya maggot BSF untuk para pembisnis mandiri yang ingin mencoba peruntungan di rumah. Hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum memulai ternak maggot BSF adalah memahami kegiatan budidayanya. Mulai dari fisik maupun teori dan dibalik cara merawat dan membesarkan lalat BSF ini. Daripada buang-buang waktu, langsung saja kita simak cara pembudidayaan maggot BSF ini. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan yaitu kandang. Nah, yang pertama, this cage is a place of life for BSF. You can see here flies will multiply and later lay eggs in eggs made from cardboard sticks. This is an enlarged biobone whose contents are adult larvae. And this is where the black soldier flies put in eggs. They put in a narrow gap in a piece of cardboard. So this is the BSF's maggot food from organic waste such as fruits and vegetables. And this is banana and papaya.
And there are also fermented foods. This is made from katul or the duck, which I have saved it for 4 days. Okay, I will show you how to make it. Keep on watching. Ini saya akan membuat makanan fermentasi untuk para magot. Yang perlu kalian siapkan, yang pertama itu ada air. Ini 1 liter air ya. Kemudian masako atau roiko, dan ada ini gula pasir. Nah, kalian lihat ini 5 sendok gula pasir. Ini alternatif lain dari sari tebu atau sari tebu, karena saya belum beli sari tebu, jadi bisa menggunakan gula pasir. Kemudian ada EM4. Nah, untuk alternatif lain kalian bisa menggunakan 1 botol Yakult. Nah, kemudian ada bekatul atau dedaunan. Ini sebanyak 2 kilo. Nah, kalau sudah, kalian yang pertama itu campur 1 bungkus masako ini ke dalam dedaunan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini dicampur sampai rata. Aduk sampai rata. Udah tercampur sampai rata. Aduh, nggak apa-apa. Kemudian kita buat untuk cairannya. Yang pertama itu tuangkan. Ini saya dulu ya, bukan dulu airnya. Yang pertama tuangkan gula pasir yang 5 sendok. Tuangkan obat EM4. 1 botol ini ya, cukup. Keras. Nah, kalau udah, tambahkan 1 liter air. Nah, kemudian aduk. Kalau udah diaduk rata, udah tercampur semua, ininya seperti ini. Now, if so, mix okatul or dedak with water that has been mixed with sugar and EM4. Then you can stir until evenly distributed.
The texture should not be too dry or wet. If the texture still soft, you can add a little dedak or bakatul. If the texture is right, you can put the fermented feed into an airtight plastic or container and let it sit for 4 to 5 days in a cool place. Untuk di dalam kandang ini, lalat BSF hanya menggunakan waktunya untuk bereproduksi dan juga untuk minum. Saya sudah menyediakan. Ini merupakan lalat BSF yang sedang bereproduksi. Nah, ketika jantan dan betina ini bereproduksi, jantan dari lalat BSF akan langsung mati. Kemudian, nah 2-3 hari setelah melakukan perkawinan, lalat betina akan bertelur. Kemudian setelah bertelur, lalat betina akan mati. Di sini ada egis. Egis ini adalah egis ini adalah tempat untuk meletakkan telur-telur dari si lalat betina tadi. Yang ini udah banyak dan yang itu baru diletakkan kemarin. Dan itu adalah pakan fermentasi untuk memancing si lalat betina untuk bertelur di atas atau di dalam egis ini. Nah, kita kerik aja telurnya. Hati-hati ya. Seperti ini ya. Bisa kalian lihat, ini di sela-sela ini itu ada, dan tada, di sini ada telur dari lalat BSF. Nah, setelah telur-telur ini dikumpulkan dalam satu tempat, kita bisa memasukkannya ke wadah yang sudah diambil atau sudah diletakkan makanan fermentasi ya, seperti ini. Nah, kenapa bisa nanti setelah menetas, larva-larva dari telur BSF ini akan mencari makanan dan keluar dari tempatnya itu. Dan sebagai alternatif atau sebagai media penetasan, saya menggunakan ember saja cukup.
Larva menetas dan sudah berumur 20 atau 18 atau 20 hari. Kemudian bisa dipindahkan ke biopon pembesaran. Nah, untuk di biopon pembesaran ini umur larva akan sampai pada 21 hari dan larva berubah menjadi kecoklatan. Nah, larva yang sudah berubah menjadi kecoklatan ini nantinya akan mencari tempat yang kering dan biasanya akan ada di bawah sini. Tapi ini udah diambil. Ini penampakan dari larva BSF ya, seperti itu. Ini pepaya yang 1 malam ya, udah mau habis. Nah, ini adalah peripupa dari larva atau maggot BSF. Biasanya ini yang dijadikan atau yang kebanyakan menjadi pakan ternak. Bisa juga di yang tadi, yang lalat atau larva yang berumur 18 sampai 20 hari itu juga bisa menjadi pakan ternak. Nah, larva yang sudah menjadi peripupa ini mereka sudah jarang bergerak dan tidak makan. Nah, ini adalah penampakan dari bayi larva yang memungkinkan sudah 3 sampai 4 hari. Ini sangat aktif ya. Kemudian ini adalah larva dewasa yang warnanya itu putih kecoklatan, dan ini disukai hewan kecil dan hewan dewasa. Ini bisa yang sangat disukai oleh hewan ternak. Nah, dan yang ini tuh peripupa. Ini sudah tidak makan, mulai memanjat dari media basah mencari media yang lebih kering. Nah, dan ini adalah pupa. Mereka sudah tidak bergerak dan ini nantinya akan berubah menjadi BSF atau Black Soldier Fly, lalat dari tentara hitam. Kita memberi makan, ya, itu ada entok dan juga ayam. Syuk. Nah, mungkin segitu aja video dari praktikum bagaimana cara pembudidayaan dari lalat atau maggot Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Semoga kalian dapat mengerti, dan saya yakin apa yang telah saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua, asalkan kalian mau memahami dan juga mempraktekannya juga di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.